Keputusan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang menjadi tantangan dan tugas tersendiri bagi seluruh penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Jeda waktu yang tersisa harus dimanfaatkan oleh Bawaslu DKI Jakarta untuk mempersiapkan diri secara baik, terutama dari sisi kualitas dan kapasitas sumber daya pengawas pemilu. Lalu, apa saja persiapan yang dilakukan Bawaslu DKI Jakarta guna menyukseskan hajat besar tersebut? Selamat pagi pemirsa, selamat pagi sahabat Warta Kota, selamat pagi Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Domo Ambarita, pemimpin redaksi Warta Kota Network dan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network. Siang ini kita akan berbincang-bincang masih terkait dengan politik, karena ini tahun politik. Saat ini saya berada di kantor Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, dan di samping saya telah hadir yang terhormat Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Pak Munandar Nugraha atau Pak Nandar. Kalau anak muda sebenarnya kami mau panggil bro dan bung ya, supaya lebih pas untuk anak-anak muda. Bung ya, Bung Nandar. Bawaslu salah satu dari bagian penyelenggara pemilu. Kalau di tingkat pusat ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, ada Bawaslu dan DKPP, ini semacam wasit. Nah, kita sekarang di pengawasan pemilu. Hari Senin kemarin sudah dengan Ketua KPU. Apa kabar Bung Nandar? Siap, Bung Domo. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Semoga semua Tribuners juga sehat. Siap, Bung Nandar. Siap, Bung Domo. Sekarang saat kita berbincang-bincang ini adalah 12 Januari 2023. Siap. Pemilu yang akan diselenggarakan serentak adalah Pilpres dan pemilu legislatif juga Senator atau DPD adalah 14 Februari 2024 bersama dengan Valentine's Days. Anak muda supaya ingat ini. Ya. Artinya hari ini adalah kalau dihitung mundur 1 tahun, 1 bulan, 2 hari. Itu waktu yang sudah terbilang semakin dekat ya. Semakin dekat. Saat ini apa atau di tahapan apa Bawaslu DKI Jakarta bekerja? Kita masih mengawasi tahapan. Mengawasi tahapan ya. Tahapan hari ini tahapan pencalonan anggota DPD. Oke, DPD. DPD kemarin sudah dilakukan pendaftaran, kemudian ada Vermin, ada 4 sebenarnya data dari KPU yang bakal calon itu mendaftar, kemudian di hari akhir menyerahkan berkas fisik, kemudian diberikan waktu H+3 ya, 3 hari untuk melengkapi persyaratan yang memang sudah ada. Di Jakarta untuk menjadi anggota DPD itu minimal didapat dukungan 3.000 untuk maju, syarat untuk maju jadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ya, minimal 3.000. Nah, di kemarin itu ada dari orang 4 yang di akhir pendaftaran itu ternyata belum menginput, kan ada Silon ya, ada aplikasi Silon, dia menginput data dukungannya. Ternyata H+3 itu belum selesai, sampai akhirnya kemarin kita melakukan mediasi kepada KPU dan bakal calon. Alhamdulillah disepakati mediasi dari 4 yang dianggap kurang, 3 yang kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, dan 3-tiganya berhasil dimediasi dan KPU memberikan waktu kepada ketiganya untuk bisa melengkapi yang belum lengkap, dan alhamdulillah kemarin terakhir sudah masuk dalam ruang verifikasi Vermin, verifikasi administrasi. Dengan demikian ada berapa bakal calon sampai sementara kemarin? 30. Nanti akan ada Vermin, ada Verfak. Kalau ke-30-nya itu dianggap lolos verifikasi, maka akan ditetapkan menjadi calon. Oke, berarti dari pendaftaran, lalu verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Ya.
Kalau verifikasi administrasi apa saja yang diawasi oleh Bawaslu? Ini apa? Yang dilakukan oleh KPU di kantor-kantor. Sampai semalam kita masih keliling. Di setiap KPU kabupaten kota ada pengawas kita yang juga melihat bagaimana KPU melakukan verifikasi administrasi. Sampai semalam kemudian ada perpanjangan 3 hari karena 4 hari terakhir itu drop silonnya itu ada sistemnya down. Oke. Sistemnya ada perbaikan katanya. Ada yang diupdate, kemudian 4 hari kemarin tidak bisa berjalan, dan kemarin sore lusa ya, kemarin lusa sorenya itu baru mulai, dan semalam saya terakhir muter ke Kepulauan Seribu, ke Jakarta Barat, di Jakarta Selatan, dapat informasi hari ini mau ada perpanjangan 3 hari. Jadi semalam itu jam 11 di stop. Stop, pasukan pulang istirahat, besok mulai lagi. Ya karena memang sistem down ya, jadi diperpanjang ya. Kalau setelah selesai administrasi nanti faktual. Ya. Faktual apa saja yang akan tentu diawasi oleh Bawaslu, apa saja kira-kira? Nanti kan dicek misalnya, Bung Domu ini terdata mendukung calon anggota DPD si A. Nah, ada sampling dari KPU. Bung Domu yang didatangi misalnya verifikasi, ada tim dari KPU, kami juga mendampingi. Misalnya kemudian, wah saya nggak tahu menau, kok ada nama saya di situ? Nggak mau, saya nggak menyatakan mendukung. Nah ini yang jadi masalah, ini mungkin penting buat sahabat-sahabat yang nonton ini. Untuk memastikan kita tidak mendukung yang dinyatakan mendukung itu kita harus membuat tanda tangan statement. Saya tidak mendukung, tidak bisa hanya nggak bisa. tulisan. Bung Domu ini terdata, bener nggak mendukung? Enggak. Silakan bikin tanda tangan. Jangan begitu. Nama Bung Domu di sana dicoret. TMS. Tidak memenuhi syarat. Tapi biasanya ini yang penting nih diketahui. Biasanya karena dia merasa tidak mendukung, kemudian emosi, Bung Domu ini tanda tangan. Nggak tahu. Pokoknya saya nggak pernah mendukung. Saya nggak mau tanda tangan. Ternyata kalau tidak tanda tangan itu jadi MS. Itu penting diketahui. Jadi kalau saya tidak mendukung seseorang, saya tidak bisa emosional mengatakan saya tidak mendukung, tetapi harus membuat menandatangani formulir bahwa saya tidak mendukung. Tidak bisa hanya lewat ucapan. Jangan menolak tanda tangan. Nggak mau, saya nggak tahu, pokoknya saya nggak tahu. Saya mau tanda tangan. Itu justru malah mendukung. Iya. Nah, ini penting nih pahamin. Nah, kalau saya mendukung si A tadi, ternyata saya tidak mendukung dan sudah menandatangani, apa sanksinya untuk si A yang si bakal calon? Itu kan minimal 3.000. Kalau misalnya dia cuma 3.000, berarti 1 hilang dukungannya. Jadi tinggal 2.999. Nah, nanti ada kata KPU kemarin kita koordinasi akan ada sedikit waktu untuk perbaikan. Jadi setelah di verify ternyata hilang 300. Dikasih waktu untuk melakukan perbaikan, cari 300 lagi. Gitu. Kira-kira kalau sudah lolos minimal 3.000. Jadi dikasih waktu ya oleh KPU ya? Bukan di penalti langsung ya? Enggak ya? Masih ada waktu. Iya. Sepertinya KPU memberikan kemudahan sekali untuk Iya. partisipasi politik warga untuk bisa dipilih. Iya, benar juga. Gitu. Baik. Bung Nandar, ini tadi di tahapan DPD. Kita juga tahu kemarin tahapan penentuan 14 calon, pada tanggal 14 Desember kemarin KPU telah mengumumkan 17 parpol peserta pemilu 2024 dan ditambah 1 lagi belakangan. Pada tahap verifikasi itu kan di berbagai daerah disebut ada yang agak ribut lah, ada yang nggak memenuhi syarat atau TMS ya, tidak memenuhi syarat ya. Tapi ada juga yang intimidasi. Kalau di Jakarta sendiri seperti apa? Aman-aman saja kah atau memang Bawaslu juga menduga ada intimidasi itu? Sejauh pengawasan kami dan koordinasi kami dengan kawan-kawan KPU, sepertinya lancar. Lancar ya. Lancar saja, alhamdulillah. Lancar ya. Karena memang saya juga kemarin dengan KPU
DKI itu mengeratkan lah hubungan, memaksimalkan komunikasi koordinasi. Kita bikin grup bersama. Nah ini penting nih. Kemarin saya sudah sampaikan ke kabupaten kota untuk sama-sama juga membuat grup KPU Bawaslu di kota. Nanti kita dorong lagi Panwascam dengan PPK di kecamatan untuk sama-sama kita koordinasi efektif, memastikan tahapan semua berjalan. Kemarin saya sampaikan ke KPU stigma bahwa Bawaslu mencari-cari kesalahan KPU, stigma Bawaslu KPU suka main kucing-kucingan, ini harus sudah disudahi. Iya. Kita ini sama-sama penyelenggara pemilu. Iya. Jadi harus sama-sama memastikan tahapan berjalan dengan sesuai aturan. Bisa jadi KPU yang merasa sudah clear semuanya, ternyata ada satu apa, kemudian diingatkan oleh Bawaslu, ini kan sebenarnya saling menguatkan, bukan mencari-cari kesalahan, tapi memang kita saling memastikan supaya tahapan ini berjalan sesuai dengan peraturan lah, prosedur. Dengan membuat grup WhatsApp bersama, itu bagian dari meningkatkan koordinasi komunikasi ya. Siap, secara penyelenggara pemilu ya. Kira-kira begitu. Iya. Bung Nandar, menurut Bawaslu Pusat, Jakarta atau daerah khusus ibu kota Jakarta termasuk daerah paling rawan untuk penyelenggaraan pemilu. Ya. Ya, kita tahu memang tahun 2017 ya, karena orang sebut pilkada pun pilgub rasa pilpres gitu di Jakarta. Benar. Ya. Nah, melihat bahwa temuan ini Jakarta paling rawan ya, sebab menurut tingkat kerawanan oleh Bawaslu, Jakarta itu urutan pertama, disusul Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Timur ya. Nah, bagaimana kesiapan atau pertanyaan saya secara pribadi dulu, bagaimana situasi kebatinan Bung Nandar menghadapi bahwa Jakarta disebut yang paling rawan, artinya rawan konflik, rawan pelanggaran? Ya. Pertama memang saya mau menyampaikan terima kasih nih pada Warta Kota membuat ruang ini. Ini menjadi bagian penting buat kami untuk memberikan informasi, ya, untuk memberikan informasi hal-hal yang mungkin menjadi kerawanan tadi, juga untuk memastikan ke depan kerawanan-kerawanan itu juga bisa kita minimalisir. Memang ya poin pentingnya itu memaksimalkan koordinasi dengan para stakeholder, menguatkan pemahaman kepada kita semua. Alhamdulillah, ini secara pribadi ya. Secara pribadi saya sebagai anak bangsa menyampaikan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini jujur secara pribadi. Karena di tengah panasnya politik kita gitu, sudah hampir terbelah-belah, Prabowo sebagai lawan dirangkul menjadi menteri dan mau. Akhirnya saya mau memastikan hari ini kepada seluruh yang menonton acara ini, ke depan beda pilihan politik biasa aja. Iya. Santai aja. Iya. Jangan sampai akhirnya, mohon maaf nih kalau yang sudah sangat mengkristal apa istilahnya, keberpihakannya, akhirnya kemudian orang yang didukung kemudian tidak mau jadi oposisi, justru malah bersama-sama pemerintah. Mungkin buat mereka ini mengecewakan. Capek gue ngedukung ternyata dia kayak begini. Iya. Tapi buat kita yang berpikir bahwa persatuan itu penting dijaga, saya pikir itu menjadi poin penting. Iya. Dan sekali lagi itu saya sampaikan secara pribadi untuk seluruh mungkin siapapun ke depan, berbeda pilihan politik, kemudian ada hasilnya dan legal secara hukum, ya kita harus hormati hasil itu. Berbeda pilihan politik saat pemilu menjadi hal wajar, tetapi begitu KPU sudah mengumumkan hasil siapa pemenang, ya kita dukung bersama. Penting itu. Baik. Masih terkait kerawanan, kita tahu bahwa 2017-2018 dalam pilkada di DKI yang juga termasuk awal dari ada dua kubu, yang satu menyebut menuduh lawannya kampret, yang satu cebong gitu ya. Dan di situ menguat politik aliran atau politik berdasarkan sara, suku, agama, dan saat itu kental agama. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu tentu tadi berkoordinasi dengan KPU agar sekiranya ini dihindari untuk 2024. Atau apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Bawaslu itu punya forum pengawasan partisipatif.
Pengawasan partisipatif. Ya, Oke. kita berkoordinasi dengan banyak stakeholder di Jakarta. Sudah berjalan sebenarnya sejak 1 tahun lalu dengan OKP, dengan organisasi kemahasiswaan itu sudah berjalan. Harapan kami memang sama-sama merangkul semuanya untuk membangun kesadaran bersama bahwa perbedaan politik itu biasa aja. Itu tuh paling penting sebenarnya, karena kemarin juga mengkristal. Saya sempat ada forum Kesbangbol, pesertanya mahasiswa semua. Saya tanya, siapa yang sudah pernah kemarin mencoblos? Yang lainnya belum pernah. Oh, yang sudah pernah. Kenapa kemarin mencoblos? Pilihannya karena ada 2 kubu yang keras itu. Karena terasa terpanggil untuk mendukung yang ini, akhirnya bangun pagi untuk nyoblos. Wah. Satu sisi mungkin itu bagus ya, membangun partisipasi anak muda untuk mencoblos. Tapi sisi lain, yang paling penting adalah bagaimana memastikan perbedaan pilihan itu biasa aja. Itu yang paling penting sebenarnya. PR kita ke depan mendorong pemahaman yang sama itu. Ayo sama-sama kita meriahkan politik ini, pesta demokrasi ini, tapi sama-sama kita clearkan bahwa siapapun yang nanti terpilih, walaupun beda pilihan dengan saya, dengan Anda, ya sudah, itu biasa aja. Jadi saya pikir perlu kedewasaan. Iya. Bung Nandar mumpung disinggung tadi soal perbedaan politik itu dari rakyat ya. Kita berharap bahwa rakyat atau pemilih atau konstituen, apapun pilihan politikmu silakan, jangan berantem. Nah, ada imbauan tersendiri untuk elit, entah caleg, entah calon DPD, entah capres. Kenapa kok ketawa nih? Kita anak muda sebenarnya butuh tauladan dari elit-elit. Iya, betul. Mungkin kalau saya pun bukan mengingatkan, kami meminta sebagai anak muda sebenarnya, walaupun sedikit ya, tapi saya pikir ini penting diperbanyak. Kita butuh elit tokoh bangsa yang kemudian berpikir membagi bagaimana politik kebangsaan itu di atas segalanya dibanding politik kekuasaan. Ini penting. Politik kebangsaan kita ya itu. Beda politik, persatuan dan kesatuan Republik ini harus terjaga. NKRI ini harus aman. Pancasila, Undang-Undang Dasar, kebinekaan itu harus terjaga. Itu kan politik kebangsaan. Iya. Perkara kemudian kita beda politik, jangan sampai pilihan-pilihan ini malah merusak politik kebangsaan kita. Betul. Nah, ini sudah banyak sebenarnya yang mencontohkan menjadi tauladan di bidang ini. Di wilayah ini. Tinggal diperbanyak oleh kelas menengah ya. Saya pikir mungkin kita bagian yang kelas menengah itu, supaya jembatan ke bawah ke adik-adik kita di mahasiswa, di pelajar yang baru mencoblos, ya mencobloslah karena tertarik, karena suka visi misinya, tapi jangan kemudian jadi ribut sama temannya gara-gara beda pilihan. Itu sih poin pentingnya. Politik aliran, saya beragama, si B beragama, si C beragama, itu suatu fakta, nggak boleh dihilangkan. Bahwa saya suku A, suku B, suku C itu juga fakta. Nggak bisa dihilangkan dan jangan juga dihilangkan karena kita itu adalah bukti kebinekaan. Benar. Tetapi bagaimana para caleg, capres terutama untuk tidak mempolitisasi suku agama itu? Itu yang tadi saya sampaikan, ada 2 jeda ya. Yang tertinggi politik kebangsaan, yang terendah ini kalau kata kiai-kiai kita di PBNU ini, politik terendah itu politik kekuasaan. Berarti harus mendahulukan politik kebangsaan yang lebih tinggi itu. Baik. Kira-kira gitu. Baik, Bung Nandar, saya ke pilkada karena 9 bulan setelah pilpres juga akan ada pilkada di DKI. Ya. Kita tahu bahwa pilkada di DKI itu dasar hukumnya berbeda dengan pilkada di tempat lain. Bahwa di Jakarta dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Ketika belum ada calon mencapai 50%, berarti masuk putaran 50% plus 1, maka masuk ke putaran kedua. Dan 2012 pengalaman Pak Jokowi versus Pak Foke 2 periode, 2017-18 juga 2 periode, Ahok Jarot, 2 putaran, Ahok Jarot, Anies, Sandiaga Uno. Buat Bung Nandar sendiri, ada nggak sih keinginan cukup 1 putaran? Untuk efisiensi sih sebenarnya secara pribadi cuman kita kan sebagai pelaksana undang-undang ya, kita hanya memastikan 1 atau 2 putaran hasilnya itu legitimate.
Oke. Itu aja sih. Itu ya. Oke. Nah, persiapan dari Bawaslu sendiri kalau 2 putaran. Persiapan-persiapan yang lebih maksud saya langkah-langkah yang lebih konkret yang diselenggarakan untuk bisa bersama-sama dengan KPU apa saja kira-kira yang dilakukan? Yang pasti tadi koordinasi ya, karena kita juga nanti akan mengawal tahapannya kenapa bisa 2 putaran. Apakah penghitungannya sudah clear sehingga kemudian harus ada 2 putaran. Itu pertama yang pasti kita harus pastikan. Kemudian dalam masuk di putaran kedua, sebenarnya itu tadi yang kerawanan yang tadi Bung Domo bilang itu menjadi poin penting supaya di setiap tahapan itu bisa kita minimalisir. Bahkan mungkin mudah-mudahan pemilu yang lalu itu yang terakhir. Pilkada yang lalu yang kristalisasi ya, dua kubu ya. Mudah-mudahan itu yang terakhir. Oke, baik. Saya ke fakta 2019, Bung Nandar, bahwa pada pemilu itu banyak sekali petugas baik di KPPS saat itu Bung Nandar di Bawaslu Jakarta Selatan. Di Bawaslu Jakarta Selatan, sebelumnya juga pernah di PPK kan? Ya. Di Tangerang ya. Di Cengkareng ya. Nah, saat 2019 banyak sekali korban, sampai 894 orang yang meninggal dan yang sakit 5 ribuan, bahkan menurut Kementerian Kesehatan mungkin yang sakit ringan juga hampir 12.000 orang. Ya. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu bersama dengan KPU sehingga angka kematian ini bisa atau dapat ditekan, dihindari? Secara regulasi, alhamdulillah KPU sudah buat aturan ya. Dia membatasi maksimal usia 50 untuk menjadi petugas di struktur KPU. KPS gitu. Karena emang mungkin karena kesehatan akhirnya drop. Akhirnya itu coba dibatasi usia. Secara teknis ini yang sebenarnya juga penting kita clearkan, karena tapi itu bermuara sebenarnya di KPU. Kita hanya mengawasi. Misalnya KPU membuat aturan KPPS dibuka jam 7 pagi. Sebenarnya petugas KPPS itu sudah bertugas sejak malamnya, menyiapkan tenda, mengamankan surat suara, sampai kemudian di pagi hari dia sudah bertugas, lalu jam 1 tutup penghitungan suara, langsung penghitungan, malamnya hari itu juga harus dibawa. Nah, ini sebenarnya hal teknis yang sudah berjalan dari sejak lama. Tapi kemarin hal teknis yang paling ribet itu harus mencatat suara A siapa, partai apa, calegnya yang mana. Nah, jadi saya pikir formulir secara teknis itu yang akhirnya membuat lama di TPS, kemudian harus bawa ke sana, diamankan lagi. Itu tuh sebenarnya secara teknis yang penting ya, dan itu mungkin kewenangannya di RI. Bagaimana menyederhanakan itu. Baik. Terima kasih Bung Nandar, diskusi yang sangat menarik, luar biasa. Beliau masih muda, dari sisi usia di bawah saya, tetapi wawasan kebangsaan, wawasan kepemiluan sungguh luar biasa. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk warga Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Amin. Karena tayangan kita ini bisa diperoleh dimanapun. Itu dulu bincang-bincang kita siang ini, kita sambung pada berikut. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.